Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim waj'alna min ulama'ikal amilin. Para jemaah rahimakumullah yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang senang, dengan suka, dan kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sempurna dan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para jemaah sekalian rahimakumullah, seperti biasanya kami mendapatkan bagian untuk membacakan kitab hikam, yaitu kitab hikmah. Hikam itu katanya santri itu jamak, artinya bermakna banyak, yang mana makna satu persatunya adalah hikmah. Kata-kata hikmah karena isinya banyak maka dikatakan hikam. Beberapa kata-kata mutiara hikmah yang terkandung dalam kitab hikam ini, di mana kitab ini dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Para jemaah sekalian rahimakumullah yang saya hormati, di sini saya akan membacakan hikmah. Kata hikmah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj birriyadati wal mujahadati min awsafi basyariyatika wa an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyyatika litakuna linida'il haqqi mujiban. Ukhruj, keluarlah engkau, min awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat kemanusiaan kamu, al-madhmumati, yang tercela, sawa'un tilkal awsaf zahiratan kaghaibatin wa namimatin au batinatan wa hiya al-qaimatu bil qalbi. Di sini dikatakan keluarlah dirimu dari sifat-sifat kemanusiaan kamu yang tercela, baik zahiratan, baik sifat yang tercela itu sifat yang zahir, sifat yang jelas, sifat yang tampak, ataupun sifat-sifat tercela itu adalah sifat batin, sifat yang ada di dalam hati kita. Kita harus keluar dari itu. Juga an awsaf munaqidin li'ubudiyyatika, keluarlah kamu dari sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat ubudiyahmu, sifat kehambaanmu, litakuna linida'il haqqi mujiban, agar engkau nanti bisa menjawab panggilan Tuhan. Bahwa manusia ini adalah punya sifat ubudiyah. Ya. Kita ini sifat kita adalah ubudiyah. Sifat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahwa kita adalah seorang hamba. Kita ini adalah seorang yang budaknya Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah. Sifat abdun ini adalah sifat pilihan. Ya. Kita ini harus keluar dari sifat kemanusiaan dan sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat kehambaan. Karena Allah itu akan memanggil manusia itu dengan sebutan, ya abdi, wahai hambaku. Kalau kita tidak masuk ke sifat ubudiyah, maka kita tidak bisa menjawab panggilan Allah, ya abdi, wahai hambaku. Terus sifat abdi ini, sifat abdun, sifat kehambaan ini adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Titelnya Rasulullah itu adalah abdun. Rasulullah itu dikatakan abdun oleh Allah. Di dalam surat Al-Isra itu dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, abdunnya. Nabi-nabi yang lain itu tidak dijuluki abdun oleh Allah. Nabi Muhammad dijuluki abdun. Nabi Ibrahim itu pangkatnya Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu pangkatnya Nabi Ibrahim. Jadi khullah, pangkatnya Nabi Ibrahim itu adalah khullah, al-Khalil, Ibrahim al-Khalil. Nabi Musa pangkatnya adalah al-Kalim atau Kalimullah. Jadi Nabi Musa itu punya titel Kalim. Titelnya para nabi ya titel hebat-hebat ya. Kalau titelnya orang-orang biasa kayak kita ini kan kita lebih menginginkan titelnya titel duniawi. Ya profesor, doktor, sarjana dan lain sebagainya. Bukan jelek ya, bukan. Itu ya tetap namanya prestasi manusia. Tetapi itu adalah titel dunia. Karena di akhirat kita tidak akan dipanggil profesor, tidak akan dipanggil itu. Doktor, wahai doktor ke sini, tidak ada doktor, tidak ada siapa. Tetapi apa panggilan di akhirat itu yang paling mulia adalah abdun, hamba. Sini wahai hambaku. Kesinilah wahai hambaku. Nah ini panggilan mulia nanti di akhirat. Nabi Ibrahim pangkatnya Al-Khalil, Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Musa pangkatnya Kalimullah. Nabi Musa ini punya pangkat Al-Kalim. Apa Al-Kalim itu? Manusia yang bisa berbicara, yang diberi kemuliaan dengan berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ini mendengar panggilan Allah. Kalamnya Allah secara langsung. Jadi Nabi Musa di saat itu ada di gunung Tursina. Rabbi arini anzur ilai, katanya Nabi Musa. Wahai Allah, perlihatkanlah dirimu kepadaku, wahai Allah. Rabbi arini anzur ilai, agar aku bisa melihat engkau. Allah menjawab, qala lan tarani walakin inzur ilal jabali. Kamu tidak bisa melihat saya wahai Musa, tapi lihatlah kamu ke gunung itu. Kalau gunung itu fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Kalau gunung ini masih tetap utuh berada di tempatnya, fasaufa tarani, kamu akan melihat aku, katanya Allah. Tapi bagaimana? Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Hancur gunung saat itu dan Nabi Musa sa'iqan. Nabi Musa ini kelengar Nabi Musa itu. Roboh Nabi Musa ini. Ini pangkat yang dimiliki oleh Nabi Musa, Al-Kalim. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, semuanya ada di dalam Nabi Muhammad. Semuanya ada. Wabada Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Nabi Muhammad berbicara dengan Allah. Rabban kallama, menghadap kepada Allah.
Nabi Muhammad menghadap kepada Allah dan Nabi Muhammad dan Allah kepada Nabi Muhammad itu kallama, berbicara langsung. Dan ini tidak dimiliki oleh Nabi Musa yang Al-Kalim. Nabi Musa tidak melihat kepada Allah, tapi Nabi Muhammad urujun lis sama. Nabi Muhammad itu urujun lis sama. Naik sampai ke Sidratil Muntaha. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Sampai Nabi Muhammad melihat Tuhan. Kallama juga Allah berbicara dengan Nabi. Apa pembicaranya Allah itu? Nabi Muhammad ini di saat menghadap Allah, Nabi Muhammad berkata, At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Itu dauhnya Nabi Muhammad di hadapan Allah. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad melanjutkan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Disaksikan oleh para malaikat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tetapi para jemaah sekalian, bahwa bukan berarti Tuhan itu ada di atas, bukan. Allah itu mahjub. Nabi Muhammad dibuka hijabnya oleh Allah itu di saat Nabi Muhammad berada di Sidratil Muntaha. Kenapa Allah itu membuka hijab di Sidratil Muntaha? Ya karena memang Sidratil Muntaha adalah tempat yang mulia. Untuk Allah membuka hijabnya, menampakkan hijab, membuka tabirnya agar Nabi Muhammad bisa melihat secara langsung. Ini Nabi Musa Kalim pangkatnya. Nabi Isa Ruhullah, punya pangkat yang seperti ini. Ruhullah, sebenarnya pangkat ini kan hebat-hebat kan. Nabi Ibrahim Khalil, Nabi Musa Kalim, Nabi Isa Ruhullah. Ada apa juga Al-Masih. Tetapi Nabi Muhammad hanya abdun, hamba. Tapi ternyata hamba ini adalah sifat yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sangat bangga dengan sifat abdunnya ini. Rasulullah tidak ingin mendapatkan pangkat seperti Nabi Isa. Pangkatnya kayaknya itu Ruhullah kan hebat kan. Ruhullah itu hebat kayaknya. Tetapi tetap dikalahkan oleh sifat abdun. Sifat abdun ini adalah sifat seorang manusia, seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini agar kita ini berstatus seorang hamba di hadapan Allah. Kita agar berstatus seorang hamba di hadapan Allah. Maka keluarlah katanya di sini, katanya Syekh Ibnu Athaillah, keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaan kamu yang mazmumah, sifat kemanusiaan yang tercela. Kita ini punya sifat kemanusiaan, tetapi sifat kemanusiaan itu ada dua. Ada sifat yang mazmumah, sifat yang tercela, tetapi juga ada sifat yang mahmudah, sifat-sifat terpuji yang ada di dalam diri kita. Kalau kita memiliki sifat yang terpuji, maka besok di hadapan Allah, di saat Allah mengatakan, Ya abdi, wahai hambaku, maka kita akan menjawab di hadapan Allah, Naam ya Rabbi, Naam ya Rabbi, Labbaika ya Rabbi, ya siap. Kalau katanya anak sekarang, dipanggil, wahai hambaku ke sini, siap Tuhan. Begitu, labbaikah ya Rabbi. Bagaimana cara kita keluar dari sifat kemanusiaan? Birriyadhati. Itu tadi dikatakan dengan cara kita berriyadhah. Wa mujahadatin nafsi, dengan cara memerangi nafsu kita. Dengan cara memerangi hawa nafsu. Dengan cara riyadhah kepada Allah. Dengan cara riyadhah. Riyadhah ini kepada Allah caranya apa? Yo banyak sekali caranya riyadhah kepada Allah itu. Cara kita
beribadah dengan baik, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekiranya kita menjadi seorang hamba. Seperti apa yang dikerjakan oleh Ali Zainal Abidin. Ya. Ali Zainal Abidin ini cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama cicitnya Rasulullah. Cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Ali. Kemudian dia diberi julukan oleh orang itu Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Abidin ini adalah para hamba-hamba Allah, para penyembah Allah. Jadi kata abid itu dari kata ubudiyah, kata ibadah. Jadi kalau kita mengatakan mari kita memperbanyak ibadah kita. Ibadah itu sebenarnya dari bahasa ubudiyah. Ubudiyah itu adalah sifat kehambaan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah berarti kita menghambakan diri kepada Allah, bukan menghambakan diri kepada nafsu kita. Bukan menghambakan diri kepada diri kita. Banyak orang ibadah itu bukan menghamba kepada Allah tapi menghamba kepada dirinya sendiri. Bagaimana ibadah menghamba dengan dirinya sendiri? Ya ingin dipuja orang itu berarti dirinya bukan ibadah kepada Allah, tetapi dia menyembah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kita sering kan seperti itu, apalagi ya tokoh, ya. Apalagi tokoh. Ini penyakitnya lebih besar daripada penyakitnya orang-orang yang tidak kelihatan itu, yang tidak kelihatan orang. Seorang kiai, seorang ustaz, ya. Itu ya penyakitnya itu. Saya itu kadang-kadang merasa saya ini menyembah Allah apa menyembah diri sendiri. Ya. Di saat diri kita isorong imamin, isorong mimpin, yasinan, mimpin tahlil. Kan itu wah penyaman bae ya malah orang memuji kepada kita. Lah itu namanya menghambakan diri kepada dirinya sendiri, bukan beribadah kepada Allah. Walaupun husuk pun orang itu, husuk misalnya kita itu ibadahnya husuk wis. Di saat kita kelihatan oleh orang, wah itu mau orang, kadang-kadang tambah husuk. Nah itu kamu menyembah Allah apa kamu menyembah dirimu sendiri? Aneka kini kan nyaman kalau seorang sedang gila kalau berat dan tapi kita yang jangan mundur wah munda yang kok takut mimpin yasin mimpin tahlil takwaan. Nah sudahlah kerjakan saja, tidak usah berpikir begitu. Tetapi apa voltase kita itu turunkan. Di saat kita ingin disenangi orang, ingin disukai oleh orang ya kita turunkan. Agar kita benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu. Nabi Muhammad ini cara menjadi hamba itu hebat sekali Nabi Muhammad. Ya coba ya Nabi Isa ini. Saking Nabi Isa ini disanjung oleh umatnya, oleh kaumnya. Pada akhirnya Nabi Isa sampai dikatakan Tuhan kan. Kenapa Nabi Isa ini begitu disanjung? Karena Nabi Isa ini luar biasa memang ibadahnya. Nabi Isa itu jarang makan. Ngakan seminggu 10 hari tak deer sekali. Puasa terus, ibadah terus. Sehingga kaumnya ini berkata, jangan-jangan ini bukan manusia. Nah ini. Jangan-jangan ini bukan manusia. Kok orang ini makannya tidak pernah makan. Tidurnya tidak pernah tidur. Kita andi bini boleh. Mereka letak odi nggak? Sampai pikir ini bukan manusia ini. Akhirnya Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa dikatakan oleh Allah besok di akhirat, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini itsnaini. Apakah engkau Isa pernah berkata kepada kaummu, jadikan aku dan ibuku ini sebagai Tuhan? Apakah kamu berkata begitu? Naikkan Nabi Musa panglo, Nabi Isa panglo ya Allah.
Jadi Nabi Musa menjawab, punten pangeran, kula hanya menyampaikan apa yang kau perintahkan kepada. Maka Nabi Muhammad itu enggak. Ahli ibadah ya ahli ibadah. Tapi juga Nabi Muhammad punya istri. Nah, sehingga masyarakatnya, kaumnya Nabi Muhammad itu tidak pernah menyangka Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Tetap Nabi Muhammad adalah sebagai seorang hamba. Jadi makanya sok-sok ini kejap batera sarekan dulu. Tako kocak orang bi terlebih. Si sampean hidup ini jadikanlah hidup sebagai manusia, bukan sebagai orang yang lebih dari manusia. Tetapi bagaimana dengan hati yang memang benar-benar suci dari sifat-sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Nabi Muhammad ini kalau makannya di luar. Peramper Nabi Muhammad sambil aja kanjeng Nabi. Ini kita nak orang kan dia. Mohon mangken kan pada kiai ingat kan. Yang pagi ayah dari luar tak tahu sekali. Justru Nabi Muhammad ini ingin menampakkan saya ini bukan Tuhan. Saya ini adalah manusia seperti kalian. Ini basyarun, saya adalah sebagai manusia. Padahal Nabi Muhammad ini nabi yang luar biasa. Nabi Muhammad ini yang moncang dibagi saya, Muhammad kan tercipta dari cahaya. Nabi Muhammad ini diciptakan oleh Allah dari cahayanya Allah. Oh, kila huwa Adam, kenapa nek sinar nek Nabi Adam pangeran? Kolak bener Nabi Adam. Kila huwa Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim bener Nabi Ibrahim. Ini semuanya ditanyakan ternyata dia adalah nabi akhir zaman. Tetapi bagaimana nabi akhir zaman itu? Ternyata Nabi Muhammad ya adalah selalu menampakkan basyariyahnya yang luar biasa. Menampakkan kemanusiaannya. Nabi Muhammad punya istri. Tapi Nabi Muhammad ini beristri juga bukan karena nafsu. Karena memang nafsu ini harus dihilangkan. Nafsu-nafsu yang jelek dari kita memang harus dihilangkan. Pas Nabi Muhammad mulai tujuan entan. Ini memang Nabi Muhammad bersabda hubbiba ilayya min dunyakum salas. Nabi Muhammad mengatakan bersabda bahwa saya disenangkan 3 hal. Di antara 3 hal itu adalah an-nisa, yaitu wanita. Tetap Nabi Muhammad itu hanyalah menampakkan sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Caranya kita itu Nabi Muhammad mendapatkan pangkat abdun, ini kita juga harus mencari titel abdun. Bagaimana kita di saat dipanggil oleh Allah, ya abdi, wahai hambaku, labbaika ya rabbi. Nah, kita untuk menjadi seorang hamba itu harus tadi itu. Dengan cara riyadhah, cara ibadah kita. Dengan ibadah pun juga, kalau caranya orang dulu, ibadah ini juga aneh-aneh kalau ulama dulu itu untuk mematikan nafsunya. Untuk mematikan nafsunya. Syekh Yazid Al-Bustami itu pernah ketemu dengan muridnya. Muridnya ini ahli ibadah. Muridnya ini puluhan tahun itu beribadah. Ya, kedua murid 2. Situngnya meleng, rekan semua meleng, tapi ahli ibadah. Tedung dan ke pasar itu cara muridnya itu. Tapi murid yang satunya ini diangkat menjadi walinya Allah. Ahli ibadah ini tak diangkat jadi walinya Allah. Tak diangkat walinya Allah. Sampai akhirnya datang kepada gurunya. Namanya muridnya Syekh Yazid Al-Bustami, tentunya di rumahnya dia sudah menjadi ulama besar. Tutu kiai raja, surban raja. Dia memang dihormati oleh orang banyak. Kemudian datang kepada Syekh Yazid Al-Bustami. Kiai, anak apa kula neka tak ke pangkat saya ini. Kok saya masih tetap jadi orang biasa. Yang itu bisa menjadi wali. Padahal kalau dilihat ibadahnya lebih banyak saya. Dia ini ahli ibadah. Kalau malam tahajud, puasa, tahajud, puasa. Begitu terus. Tiap hari. Datang kepada Syekh Yazid Al-Bustami. Minta mengadu bahwa dirinya ada naik-naik pangkatnya.
di hadapan Allah, di hadapan manusia semakin dipuji orang. Sayyid Yazid Al-Bustami berkata, cara kamu kalau ingin jadi walinya Allah itu satu caranya. Bagaimana kamu itu keluar dengan pakaian yang pakaian yang jelek. Coba kepalamu juga digundul, katanya Sayyid Yazid Al-Bustami. Berjalanlah kamu di kerumunan anak-anak. Kemudian kamu bilang kepada anak-anak itu, siapa yang bisa mengejar saya akan mendapatkan hadiah dari saya. Jadi dia disuruh jadi apa? Jadi tertawaan lah. Dia itu berkata di hadapan Syekh Yazid, subhanallah. Mosok kula ingat nih ke kiai. Lah itulah yang menyebabkan kamu tidak bisa mendapatkan pangkat wilayah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat itu juga begitu. Di saat seseorang sahabat ini menyombongkan dirinya kepada orang lain. Kemudian oleh Rasulullah ditegur. Ternyata kamu Islam tapi di dalam hatimu masih ada takabur. Kamu masih merasa lebih baik daripada orang. Kamu masih merasa lebih mulia dari orang lain. Kemudian sahabat ini menangis. Dia itu menghina seseorang. Ada sahabat yang dihina oleh dia. Kemudian ditegur oleh Rasulullah. Teguran Rasulullah menyebabkan dia sadar. Lalu bagaimana? Lalu orang ini tidur. Sahabat ini tidur di jalan itu. Jadi dia langsung tidur di jalan itu. Disuruh sahabat yang dihina itu suruh menginjak kepalanya. Ayo, injak kepala saya. Hendak, katanya sahabat yang dihina. Injaklah kepala saya ini. Kalau kamu tidak menginjak kepala saya tidak akan pernah bangun dari bumi ini. Dari tanah ini. Lalu sahabat itu menginjak kepalanya. Ini orang yang sahabat yang di masyarakat itu dia sahabat yang disegani lah, dimuliakan. Andai kata di masyarakat kita yang ke Pak Kelebun atau Pak Bupati itu menghina orang, oleh Nabi ditegur karena kamu sifat kesombongan ini masih ada dalam hatimu. Mestinya Islam itu bisa meruntuhkan jiwa kesombongan kamu. Ini contoh yang paling bisa kita buat contoh itu adalah kejadiannya Nabi Adam dan Iblis. Kenapa Iblis ini jadi makhluk terlaknat sampai akhir zaman? Alaika laknati ila yaumi yub'atsun. Laknatku sampai hari kiamat untukmu wahai Iblis, katanya Allah. Kenapa Iblis itu laknat? Dilaknat sampai hari kiamat. Karena Iblis itu berkata kepada Allah, fasjud li Adam, sujudlah kamu kepada Adam wahai Iblis. Ana khairun minhu. Saya adalah lebih baik daripada Adam. Nah, ini kesombongan yang dimiliki Iblis. Iblis ini adalah makhluk yang sebelum itu makhluk mulia. Dia pernah jadi gurunya malaikat. Dia pernah itu jadi penjaga aras, penjaga kursi, dan lain sebagainya. Pokoknya di kalangan malaikat, Iblis ini makhluk yang mulia, disegani. Setelah Allah menciptakan Adam, fasjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Allah memerintahkan sujud kepada Adam, fasajadu illa Iblis. Yang tidak sujud hanya Iblis. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sujud? Ana khairun minhu. Saya lebih baik Tuhan. Sujud ini hanya kepada Engkau. Ini kan sudah benar perkataannya Iblis. Sujud ini hanya kepada Engkau. Jadi saya yang lebih baik ini tidak pantas untuk bersujud kepada makhlukmu. Nah, ini kesombongan yang dimiliki Iblis. Nabi Adam ini juga melanggar loh perintahnya Allah. Ya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Fakula minha haitsu syi'tuma ragada. Sudah kamu diam di sini Adam bersama istrimu ini di surga. Tapi kamu jangan dekat-dekat. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan makan ini ya. Bagaimana? Fa'asa Adamu rabbahu faghawwa. Ternyata Nabi Adam juga maksiat, melanggar perintahnya.
Iblis melanggar perintahnya Allah, Adam melanggar perintahnya Allah. Tetapi iblis menjadi orang yang terlaknat karena di dalam hatinya sifat kibernya, sifat sombongnya tidak keluar dari hati iblis. Adam juga melanggar perintahnya Allah, tetapi dengan hati yang tawadhu di hadapan Allah. Sepurana pangeran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini coba, yang Adam punya sifat kehambaan, sifat ubudiyah kepada Allah, sebuah pengakuan. Pantas mana bitan kula kak dinto melanggar perintah ajunan jaring dan kula lakar manusia yang tidak punya kemampuan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Sepora dan kula atas kesalahan badan kaula. Itu katanya Nabi Adam. Tapi fatalaqqa Adam rabbi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam diusir dari surga dengan membawa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama diusir. Iblis diusir dari surga membawa laknatnya Allah karena terus membawa sifat kesombongannya ke bumi ini. Ini jadi contoh. Ini jadi contoh. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, maka menghambakan dirilah kita ini kepada Allah. Membuang sifat-sifat kemanusiaan yang tercela. Baik yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir ya jelas namimah, ghibah, ya kotlin, ya saling bunuh. Mereka kelakuan yang timbulnya dari dalam hati kan. Juga hati kita itu riya, ya ingin dipuja orang itu, ujub kepada diri sendiri. Ini ya dihilangkan. Orang ujub itu banyak, jalannya itu banyak. Orang ganteng ujub karena kegantengannya. Orang kaya akan ujub, akan sombong dengan kekayaannya. Orang alim akan sombong, akan ujub dengan kealimannya. Ujub ini lewat macam-macam. Tetapi kalau syukur itu enggak. Nah, syukur ini justru selalu memuliakan Allah. Alhamdulillah pangeran, kula sekelangkong, kula berinmu wacek ganteng. Nah, banyak yang senang ke kula pangeran. Lah itu namanya syukur bukan ujub. Alhamdulillah saya diberi kekayaan oleh Engkau ya Allah sehingga saya tidak butuh kepada manusia, saya hanya butuh kepada Engkau ya Allah. Itu namanya bersyukur. Karena bersyukur wa mimma razaqnahum yunfiqun. Juga begitu orang alim, orang ngerti, ya juga begitu. Alhamdulillah ya Allah, saya diberi kesempatan untuk bisa berbicara yang benar, untuk bisa mengajak orang lain kepada kebenaran. Jadi disyukuri. Tidak perlu orang itu menghormat atau tidak. Itu jangan kamu pikirkan. Yang penting kamu oleh Allah diberi kesempatan untuk bisa berbicara yang baik, maka bersyukurlah. La yahdiyannallahu rajulan wahid. Allah itu memberi petunjuk lewat engkau. La yahdiyannabikallah. Allah memberi hidayah kepada orang lewat engkau, itu khairun laka min humurin ni'am. Itu lebih baik bagi kamu. Hanya memberi petunjuk kepada satu orang. Ya, orang menjadi baik karena kamu. Satu orang saja. Ini sudah luar biasa. Pahalanya sudah luar biasa. Nah ini syukur kita. Syukur. Juga kita menolong orang, bersyukurlah kita karena menolong orang. Jangan kita bersyukur, jangan kita itu sombong. Ajuai tolong kok, cuma tak tolong kok tak kira bisa gadi juga. Lah ini biasa kan kita. Ajo minta tolong kok tak kira. Ajo kok sengaja lagi bisa jadi pegawai, sementar lagi. Ini bukan kamu kalau seperti itu bukan seorang hamba, tetapi ingin menjadi saingannya Tuhan secara
batin tapi tak terasa. Semuanya itu yang menciptakan kebaikan al-hadi itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberi jalan lewat kamu karena Allah ingin meninggikan derajatmu di sisi Allah. Para jemaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita ini benar-benar menjadi hambanya Allah yang disenangi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah juga memberi jalan kepada kita, memberi sinar di dalam hati kita sehingga kita benar-benar menjadi hambanya Allah dan bisa menjawab nanti di saat Allah memanggil kita dengan panggilan ya abdi, maka kita bisa menjawab labbaika ya rabbi. Mungkin sekali itu untuk selanjutnya wala bada sabung ke. Kalau Fatih paham, kalau saya tanya. Maksudnya ibadah-ibadah nabi-nabi sebelumnya untuk mencapai surga. Kalau kita kan sudah ada ketentuannya. Yang syahadat sudah masuk surga. Para nabi itu semuanya ajarannya sama, tidak berbeda. Ajaran usuluddinnya itu sama. Apa? Yaitu ajaran tauhid. Yaitu tauhid menyatukan Allah. Tetapi cara beribadahnya itu bisa berbeda. Maksudnya bagaimana? Ya sholatnya, kalau Nabi Muhammad 5 waktu. Nabi-nabi yang lain juga sholat, tetapi dengan cara yang dengan ketentuan yang berbeda. Sholatnya 2 rakaat atau berapa rakaat itu punya tersendiri. Juga puasanya ada puasa. Nabi Muhammad diberi oleh Allah cara beribadah dengan puasa di bulan Ramadan. Nabi-nabi yang lain itu puasanya ada yang di bulan Muharram. Jadi beda. Tapi untuk usuluddinnya, yaitu ajarannya semuanya adalah ajaran tauhid, yaitu la ilaha illallah. Musa Nabiullah, Musa Rasulullah. La ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Memang semuanya sama seperti ini. Untuk usulnya, untuk usul, untuk pokok dalam agama. Kemudian untuk untuk ibadah ya, untuk cara-cara beribadahnya itu ada yang kayak di zamannya Nabi Adam itu korbannya ya. Kalau Nabi Muhammad berkorban dengan menyembelih sapi dan kambing. Di zamannya Nabi Adam itu berkorban tidak seperti itu, yaitu makanan apa gitu diletakkan ini sebagai korban. Jadi caranya cara beribadahnya yang oleh Allah itu dibeda-bedakan, tetapi menyembahnya hanya kepada Allah.
Dan tujuannya semua itu adalah untuk mencapai surga. Neka mon kelas aku lebih sampian. Neka kalau kelasnya yang lain itu ndak mikirin surga, ndak mikirin neraka. Kalau orang yang berubudiyah yang sejati. Berubudiyah sejati itu tak mikirin masuk surga, tak dipikir itu. Tetapi bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah. Karena memang nanti pangkat orang itu beda-beda. Ada yang berpangkat fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Pada senang surga sibuk bibitadari dan sibuk dengan makanan. Ada yang seperti itu. Ada yang tidak mikirin itu nanti di surga itu. Yang penting selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nah, itu orang-orang yang muqarrabin. Justru orang yang muqarrabin itu ya lebih bahagia daripada orang yang sibuk-sibuk dengan apa? Dengan kenikmatan-kenikmatan. Jadi kita beribadah memang tujuan utama itu karena memang janjinya Allah masuk surga, bebas dari neraka. Tapi bagi orang-orang tertentu keperluan itu masuk surga atau masuk neraka itu tidak difikirkan. Seperti katanya Rabi'atul Adawiyah itu. Kalau ibadahku ingin surga ya Allah, tutup pintu surga untuk saya. Kalau ibadahku karena saya takut neraka, bukalah lebar-lebar, masukkan saya di neraka. Itu katanya Rabi'atul Adawiyah. Mohon kulo bisa sampean kan takut atuh ingat. Kulo masuk neraka boy pangeran buat takut. Diki masuk ongku Pak. Sesat kalau sekolah lebih sampian. Nah tadi yang saya cerita itu ya bagaimana ibadah-ibadah kita ini semakin meningkatkan keikhlasannya agar kita menjadi orang-orang yang disenangi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Rabbana ya Allah sekalian daripada kaulah kurang lebihnya yang sabara akhiran dan Allah ya ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.